Pemirsa, eskalasi makin meningkat antara Iran dan juga Israel, tapi secara peringkat dari situs yang kami dapat, Global Firepower Index, Israel satu tingkat di atas Iran. Israel peringkat 15, kemudian Iran peringkat 16. Kami akan tampilkan berikut ini merupakan grafis adu kekuatan militer antara Iran dan juga Israel. Kita akan tampilkan sebenarnya keduanya memiliki unit yang sama-sama canggih. Israel memiliki jet tempur F-35, jet tempur yang dijuluki pesawat siluman paling canggih di dunia, nomor 1 di dunia, buatan Amerika Serikat. Ini yang kemarin diklaim oleh Korps Garda Revolusi Iran sudah ditembak dari atas udara. Sementara itu Iran memiliki Bafar, semacam rudal dari permukaan ke udara yang mengincar jet tempur F-35 Israel. Untuk jumlahnya sangat signifikan, untuk jet tempur Israel sekitar 551 buah. Sementara itu, kedua negara juga memiliki self-propelled artillery. Ini merupakan senjata yang sangat mobile, bisa fleksibel dan memiliki tingkat presisi yang tajam untuk menyerang wilayah maupun titik yang menjadi target. Untuk Israel ada 392, kemudian Iran 352 unit. Israel lebih unggul sejauh ini dari segi jumlah. Kalau tadi jet tempur, Iran di atas Israel. Kemudian kita beralih ke persenjataan berikutnya yang dimiliki oleh Israel dan juga Iran. Kalau Iran, Mobile Rocket Collectors, ini merupakan kolektor roket yang bergerak seperti itu. Israel dan Iran jumlahnya cukup jomplang, pemirsa. Israel memiliki 1.517, sementara itu Iran hanya 183 unit. Tapi yang jadi pertanyaan besar adalah ketika Israel memiliki kecanggihan sistem pertahanan udara yang kita sebut dengan Iron Dome. Kami memiliki gambar berikutnya. Ini merupakan misil maupun roket rudal peluncur yang dimiliki oleh kedua negara. Boleh kita beranjak? Ini dia. Halaman ini patut kita pause. Kalau untuk Iron Dome di Israel merupakan perisai atau kubah besi yang diklaim bisa menghalau serangan udara dalam rentang atau jarak tertentu mulai dari 5 km, 10, 15 sampai dengan 100 km lebih. Mereka menggunakan sistem misilnya, ada Arrow, kemudian ada Sling, buatan, ada juga Jericho yang mayoritas merupakan buatan dari sokongan Amerika Serikat, produksi Israel Aerospace Industries. Kemudian Iran memiliki rudal balistik dengan manuver yang bisa dikatakan relatif canggih. Kenapa kemarin Iron Dome bisa jebol? Itu pertanyaan kita saat ini. Kami akan tampilkan bagaimana sebenarnya sistem kerja dari perisai besi yang dimiliki oleh Zionis Israel. Kita beralih ke grafis berikutnya. Ini merupakan perisai besi yang sudah aktif di langit Tel Aviv pada tahun 2011. Ini cara kerja Iron Dome. Mereka menggunakan radar dengan tingkat intersepsi mencapai 90%, dengan jarak untuk membaca radar ketika tiba di wilayahnya bisa 70 km, bisa 100 km. Jadi ketika ada benda langit yang dianggap mencurigakan dan membahayakan wilayah sipil dan militer, langsung digempur oleh misil maupun rudal yang dimiliki oleh Israel. Ini merupakan sebuah ilustrasi AI yang kami gambarkan bagaimana pola kerja dari kubah besi yang dimiliki oleh Israel yang nyatanya jebol. Dari Korps Garda Revolusi Iran mengklaim mengapa mereka bisa menjebol karena mereka sudah tahu celah di mana atmosfernya tidak dilindungi oleh Iron Dome, sehingga dalam waktu yang bersamaan ketika ratusan rudal mengincar wilayah Tel Aviv, kemudian pasokan energi, situs-situs militer, dan bahkan markas jet tempur milik Israel bisa ditembus oleh Korps Garda Revolusi Iran. Kami akan mengajak Anda diskusi pemirsa bersama dengan dua narasumber. Ada Ketua Indonesia Pusat Studi Power, Marsikal TNI Purnawirawan Cepi Hakim, dan juga pakar Timur Tengah, Bapak Nasir Tamara. Saya terlebih dulu ke Pak Cepi Hakim, kenapa Iron Dome yang selama ini diklaim sangat canggih bisa jebol oleh rudal yang dimiliki oleh Iran? Pak Cepi Hakim. Baik, jadi Iron Dome itu sudah lama ya established, dan Iran juga sudah beberapa kali mencoba menembus itu. Tetapi itu tidak sekedar mencoba menembus, mereka juga berorientasi mengidentifikasi mana-mana titik lemahnya. Kemudian Israel meningkatkan Iron Dome itu dengan David Sling dan Arrow 3 system. Pada prinsipnya Iron Dome itu adalah pertahanan yang paling dekat, kemudian David Sling itu yang agak jauh menengah, dan yang jarak jauh adalah mereka sebut sebagai Arrow 2 atau Arrow 3. Nah, kenapa
kemudian Iran bisa menjebol itu? Iran mengandalkan pada 4 macam rudal balistik dan 1 drone kamikaze yang relatif dikatakan sebagai murah meriah. Tetapi kombinasi dari rudal balistik yang dimiliki Iran inilah yang kemudian bisa mengacaukan compact dari Iron Dome itu. Nah, kalau kita berbicara tentang 2 negara yang mempunyai kekuatan nuklir, maka perang ini ya tidak lagi platform base dalam pengertian pesawat-pesawat dan lain sebagainya. Dia sudah menggunakan jadi sistem melawan sistem, ya, network centric system namanya, dan itu sudah memakai artificial intelligence dan lain sebagainya. Jadi yang berperang ini bukan hanya tentara, tetapi negara melawan negara, ya, karena sistem yang dibangun sebagai network centric system itu adalah keterpaduan dari sekian banyak disiplin ilmu yang tugasnya adalah menyerang, ya. Tetapi beriringan dengan tugas yang menyerang itu, mereka juga membangun sistem pertahanan sekaligus. Nah, kembali bagaimana Iron Dome itu bisa dijebol dan juga Iran juga bisa diserang sama Israel, maka sekali lagi perang antara negara yang memiliki tenaga nuklir itu menjadi smart war. Smart war itu gambaran mudahnya seperti main catur. Jadi, makan pion ini, makan pion itu, makan pion ini. Pada satu titik, dia harus mengatakan kalau dia sudah terancam, dia akan mengatakan skak misalnya. Ya, kalau main catur. Nah, begitu skak, mereka berhenti kan, saling berpikir. Jadi itu yang namanya ceasefire, antara lain alasan untuk menjatuhkan senjata. Tetapi intinya adalah bahwa saling mengancam ini dari persenjataan nuklir yang dimiliki Israel dan Iran, masing-masing punya induknya. Kalau kita mempelajari sejarah, maka tenaga nuklir yang digunakan sebagai persenjataan itu maju pesat ketika Perang Dingin selama 44 tahun dari tahun 47 sampai 91. Nah, kita bisa bayangkan Perang Dingin antara NATO dan Pakta Warsawa dan kemudian berakhir tahun 91 dengan bubarnya Uni Soviet. Dengan bubarnya Uni Soviet dan dengan terbentuknya jauh sebelumnya itu NATO, maka persenjataan nuklir juga tersebar ke negara-negara sekutu masing-masing. Misalnya saja yang Rusia itu kemudian juga ada di Iran, mungkin ada di Korea Utara dan sebagainya. Dan contoh yang paling mudah kita lihat adalah pada saat teater perang India-Pakistan. Dua-duanya memiliki senjata nuklir. Saling serang, tahu-tahu tiba-tiba berhenti dan masing-masing menteri luar negeri mendeklar gencatan senjata. Kenapa? Itu artinya salah satu pihak sudah kepepet dan dia mengancam akan menggunakan tenaga nuklir. Dan tenaga nuklir itu adalah mass destruction armament. Dan dia ada link ke induknya, ya, itu yang membuat kemudian dia menjadi dinamakan sebagai senjata pemusnah massal. Karena sekali lagi sistem melawan sistem dan sistem senjata nuklir itu sangat sulit untuk dikendalikan, tetapi tetap masih terkendali oleh induknya, maka dia mempunyai rentetan-rentetan yang berbahaya. Baik, Itu sebabnya kita menyaksikan Iran menyerang, ada pause sebentar, kemudian Israel menyerang, ada jeda sebentar dan sebagainya. Dinamika yang terjadi dari perang smart war itu selalu akan begitu, ya, total and smart war. Nuclear power versus nuclear power di belakangnya. Tapi di depannya rudal-rudal balistik yang high tech yang menyerang dengan sporadis, termasuk drone, ya, ratusan drone. Pak Cepi, soal senjata pemusnah massal nuklir itu yang dikhawatirkan karena kemarin awalnya ada juga yang mengatakan bahwa pemantik yakni situs-situs militer di Iran digempur oleh Israel, apalagi Iran yang dituding tengah mengembangkan tenaga nuklir. Pak Nasir Tamara, dari adu kekuatan militer, peta militer kedua negara, rasanya Israel masih unggul dibandingkan Iran. Tetapi kenapa nyali Iran tidak surut, Pak, untuk menggempur Israel 200 rudal sekaligus tensi panas dalam 24 jam terakhir? Pak Nasir Tamara. Di depannya memang Israel, tapi di belakangnya kan superpower namanya Amerika Serikat.
Amerika Serikat ini adalah pemilik pembawa senjata pemusnah massa yang terbesar di dunia. Jadi kita camkan dulu bahwa Netanyahu sejak dia menjadi Perdana Menteri selalu ingin melibatkan Amerika Serikat dalam perang menaklukkan seluruh Timur Tengah. Dan ini yang terjadi sejak beberapa hari yang lalu, Jumat yang lalu, adalah bagian dari usaha final dia. Artinya kalau dia bisa membuat Amerika Serikat ikut berperang, maka dengan menggunakan senjata-senjata yang hanya Amerika punya dan juga Rusia punya, mereka bisa menghancurkan tempat persembunyian nuklir yang jauh ke dalam gunung-gunung di Iran. Kalau senjata miliknya Israel sendiri, udah nggak cukup. Kita lihat ya, mantan Perdana Menteri Israel, Olmert, sudah mengkritik Netanyahu dan mengatakan, no way lah Israel bisa menang tanpa bantuan dari negara-negara Amerika Serikat, dan juga mengharapkan juga negara-negara NATO terlibat, yaitu sudah mulai menarik Inggris dan Perancis supaya bergabung untuk melawan Iran. Jadi konteks ini perlu diketahui, kalau gabungan antara Amerika Serikat dengan negara-negara yang tergabung dengan NATO sudah bersama-sama, maka kita bisa melihat senario Irak. Artinya, berapa dekade yang lalu, Irak itu kan kuasa, kan? Lalu sesudah Irak menyerang Kuwait, negara-negara barat di bawah Amerika, didukung oleh negara-negara Arab, bersatu untuk menggempur Saddam Hussein. Dan terjadilah perusakan, Baghdad dirusak, seluruh Irak rusak, dan Saddam Hussein meninggal dunia. Jadi itu yang dipahami. Sekarang apakah Iran mau terpancing dengan menyerang pangkalan-pangkalan Amerika Serikat yang ada di negara Arab, dengan dipanas-panasi oleh Netanyahu, sehingga bilang, bantulah kita, katanya. Orang-orang sipil di Israel ini sudah pada mati, kena bom-bom Iran, so Iran itu jahat. Kan udah propaganda nih sekarang. Okay. Maka kapan lagi? Segeralah Amerika datang, segeralah Perancis datang, segeralah Inggris datang, dan lain-lain. Kalau Iran secara diplomasi terpancing menyerang, dan itu akan digunakan oleh negara-negara seperti Amerika Serikat untuk menyerang, dan itu ditakutkan. Dan Iran ini orang-orang saudagar yang pandai, ya kan, dalam sejarah ya, survive. Awal dari peradaban juga dimulai di Iran. Dan juga begini, Bung, Iran ini sudah membuktikan pada waktu melawan Irak beberapa, sudah tahun 70 lah, 1980 ya. Itu perang 10 tahun. Irak itu dibela oleh Amerika Serikat, di belakangnya Amerika Serikat. Tetapi Iran tidak berhasil diruntuhkan. Dan sejak itu belum pernah serdaru-serdaru Amerika Serikat atau Irak menaklukkan Iran. Jadi Iran ini mempunyai suatu ketahanan nasional yang luar biasa, keberanian, dan bisa dia memanage waktu. Jadi dia bisa berperang panjang 10 tahun. Jadi dia tahu betul bahwa 1-2 pertempuran itu dia kalah, belum berarti perangnya kalah. Okay. Dia siap untuk berbagai pertempuran sampai nanti perang yang final itu terjadi. Anda lihat sendiri geografi Iran. Di utara pegunungan, selatan pegunungan, laut kan. Kemudian juga di timur itu berbatasan dengan Pakistan dan Afghanistan. Jadi geografi Iran itu sulit sekali untuk ditaklukkan oleh Angkatan Darat, oleh pasukan-pasukan ke sana. Jadi maka digunakanlah semua rudal-rudal itu untuk, dan drone untuk menghancurkan kota-kota, tempat-tempat pemukiman, dan tempat-tempat persenjataan. Apa sih yang diinginkan oleh Iran? Oleh Israel maksud saya ya. Apa yang ingin Israel? Yaitu jatuhnya pemerintahan Iran. Kita sudah melihat polanya. Pertama, Netanyahu mengundang semua oposisi Iran untuk bersatu menjatuhkan yang disebutnya rejim Ayatollah gini kan. Khomeini. Lalu kemudian sesudah itu terjadi, dia menggempur. Jadi di situ kita lihat bahwa ada persekongkolan antara Israel
dengan para oposisi di Iran. Kita lihat juga jenderal-jenderal yang dibunuh, markas besar yang ditembakin, dihancurkan dengan rudal, bom, segala macam. Itu sebuah pola, yaitu penggulingan kekuasaan melalui perang kan. Tapi apakah itu akan membuat orang-orang Iran berkhianat? Kalau lihat contoh di Irak dulu, enggak. Waktu itu orang-orang oposisi juga diminta supaya bersatu melawan Ayatollah Khomeini. Enggak, yang muncul adalah nasionalisme. Semuanya malah bergabung. Dan ini akan membuat seluruh orang Iran di seluruh dunia itu bergabung lagi. Karena nasionalisme untuk menyelamatkan negara mereka. Dipertanyakan untuk pasukan Garda Revolusi Iran ya Pak Nasir. Kita boleh ke Pak Cepi. Pak Cepi, ini ada kode operasi yang diluncurkan oleh Israel, Operation Rising Lion. Artinya apa ini Pak? Apakah akan bertempur habis-habisan sesuai dengan saran dari Presiden Amerika Serikat Trump yang ikut bersuara? Kalau bisa mereka sebelum ada kesepakatan Iran, Israel bertempur terus. Pak Cepi. Ya, nama sandi operasi itu tidak akan diketahui orang maksudnya apa. Karena nama sandi operasi dalam hal ini operasi militer itu mengandung banyak makna dalam pengertian penugasan-penugasan yang dibagi oleh unsur-unsur tempurnya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa mereka menggunakan sistem melawan sistem, network centric system yang komando dan pengendaliannya itu dibantu oleh AI ya, dan itu banyak software yang digunakan. Itu sebabnya maka di pusat komando pengendalian tempur masing-masing negara itu minimum dia ada 3 dan pasti beberapa di antaranya mobile. Kenapa? Karena dia menjadi target. Begitu pusat komando dan pengendalian berhasil dihancurkan, maka selesai perang. Mereka tidak akan punya kendali terhadap sistem yang telah dibangun lama. Dan saya yakin ini bukan main-main ya. Bagaimana sebuah negara Iran yang berani berhadapan dengan Israel, yang dia tahu betul kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Israel sendiri maupun kekuatan yang mendukung Israel. Dan itu kita bisa lihat dalam sepanjang sejarah konflik di Timur Tengah, bagaimana Israel mendapat dukungan yang luar biasa dari negara-negara yang mempunyai high teknologi. Dan itu sebabnya Iran dalam hal ini memang sudah menyiapkan diri dengan sistem yang terintegrasi, dan filosofi mereka itu adalah speed, power, dan accuracy. Karena hanya dengan 3 hal itulah mereka bisa mengecoh atau mencoba menembus pertahanan yang begitu ketat dari Iron Dome, David Sling maupun Arrow 2 dan Arrow 3 ya. 4 jenis rudal jelajah dan 1 komponen drone yang dikenal sebagai drone kamikaze, karena dia bisa dikendalikan arahnya setelah menembus sistem pertahanan sebuah negara yang dia serang. Baik, kita ke Pak Nasir Tamara. Kalau memang posisinya saat ini Iran dengan tegas menolak negosiasi gencatan senjata di tengah gempuran Israel, posisinya akan seperti apa Pak? Ini ujungnya, apakah akan menghancurkan sipil, kemudian bangunan, permukiman, atau seperti apa Pak Nasir Tamara? Bisa aja terjadi. Itu kalau Pak Trump sudah bilang hancurkan, kirim senjata nuklir untuk menghancurkan, bisa hancur. Tapi apakah bangsa itu punah? Tidak. Apakah ilmu pengetahuan mereka akan punah? Tidak. Apakah dengan meninggalnya jenderal-jenderal ahli persenjataan ahli nuklir itu dibunuh, akan mereka tidak. Jangan dalam sejarah ya, kita harus lihat bahwa orang Iran ini adalah orang yang survive. Orang ini lihat dulu, negara Iran sama Yunani itu sama besar, Iskandar Agung sama Darius. Tapi Yunani jadi negara kecil sekali kan, tapi Iran menjadi negara besar kan gitu. Nah, jadi juga jangan lupa bahwa Iran jago berdiplomasi. Mereka sekarang mendekati Tiongkok yang dengan memiliki persenjataan nuklir, persenjataan kapal terbang, tempur yang digunakan dalam melawan India itu dan sangat efektif dipakai oleh Pakistan. Dan ini sekarang diskusi-diskusi diplomasi antara Iran dengan Tiongkok, dengan Pakistan, dengan Rusia. Ini yang saya bilang pada waktu di acara kabar petang malam di TV One sebulan lalu, hati-hati loh. Saya udah ingatkan di situ bahwa kemungkinan Israel menyerang itu
besar sekali. Ada rekaman Taiwan dan ini kenyataan yang terjadi karena untuk mengetahui informasi di sana, kita sekarang nggak bisa mengandalkan lagi laporan-laporan dari wartawan di tempat. Karena di Israel itu blackout, wartawan nggak boleh masuk, nggak boleh memberitakan, sensor. Di Iran masih mending orang bisa masuk segala macam. Jadi informasi yang kita terima itu adalah dari sumber-sumber berita Barat yang bias untuk membantu Amerika, membantu Israel, membantu Barat kayak gitu. Dalam hal ini kita melihat bagaimana penilaian psikologis dan sejarah dari bangsa-bangsa di dunia yang survive. Orang Irak, ya sesudah negara yang dihancurkan, kan sekarang kembali lagi membangun kembali. Jadi jangan underestimate kekuatan dari manusia untuk survive. Dan sesudah perang ini, seandainya Iran tidak bisa ditaklukkan, apa yang akan terjadi di Israel? Apakah rejim Netanyahu akan terus ada? Dan apakah oposisi di sana akan berusaha menjatuhkan Netanyahu? Karena kebencian orang terhadap Netanyahu dan rejim mendukungnya, para ekstremisnya itu sudah terlalu besar. Seorang ahli ekonomi di Amerika Serikat, Jeffrey Sachs, sudah mengatakan bahwa Netanyahu itu menggunakan Amerika Serikat, memakai uang pajak Amerika Serikat supaya mereka berperang di Timur Tengah. Jeffrey Sachs, itu kan luar biasa. Itu yang mengatakan, Anda lihat lagi itu semua. Timur Tengah ini setiap konflik nggak pernah singkat waktunya. Baik. Mereka yang bisa mengelola ilmu pengetahuan mereka, bisa mengelola waktu dan membangun kembali keberanian dan bangsa mereka, sudah terbukti itu yang akan survive gitu. Dan saya yakin bahwa dunia akhirnya akan mencari perdamaian ya, mau nggak mau. Sebab ini ciri-ciri masuk ke perang dunia ketiga sudah dikatakan oleh Presiden Perancis di Inggris dan di banyak tempat kayak gitu. Ini kemudian Trump juga sudah bicara sama Putin segala macam. Dunia sudah khawatir sekali. Ini pokoknya sudah bola liar. Dan akhirnya mungkin dunia kekuatan-kekuatan besar itu harus bertemu, harus mereka untuk ayo kita mau apa? Ayo kalau kita mau hentikan, menurut saya yang terbaik adalah hentikan perang itu. Superpower di mana Tiongkok, di mana ada Rusia, ada Amerika Serikat, itu duduk bareng. Dan mereka harus mengatakan enough is enough. Baik. Dan demi menyelamatkan umat manusia. Terima kasih banyak Pak Nasir, Tamara dan juga Pak Cepi Hakim sudah bergabung di Kabar Petang. Semoga ke depan ada solusi agar warga sipil tidak menjadi korban dalam perang Iran dan juga Israel.